Bab 893. Memenangkan kembali. Bisakah kamu katakan padaku, bagaimana kamu melihatnya? Di aula, Harley menatap lelaki tua berjubah darah itu dengan penuh semangat. Apakah akan ada orang mengatakan hal yang sama pada orang yang sama? Pria tua berjubah darah itu menatap Harley dengan mencibir, kamu tidak terpikirkan. Beberapa jam yang lalu, apa yang kamu katakan, Dewa Darah telah mengatakannya, dia adalah Dewa Darah dari Istana Haus Darah, apakah dia memiliki waktu luang mengatakan hal yang sama padaku 2 kali? Kalau begitu kamu benar-benar pandai berakting. Harley menghelakan nafas, aku hampir saja percaya, sepertinya Istana Haus Darah bukan semuanya adalah orang biasa. Ada banyak kekurangan. Kamu terlalu lemah. Pria tua berjubah darah itu mendengus dingin. Aku mengakuinya. Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Dia benar-benar frustrasi hari ini. Dia terlalu percaya diri. Kali ini menyamar Dewa Darah pada dasarnya berbeda dengan terakhir kali menyamar Dewa Yama. Ketika menyamar Dewa Yama, dia memiliki ingatan Dewa Yama, tetapi menyamar Dewa Darah, dia tidak memiliki ingatan tentang Dewa Darah, jadi dia hanya bisa mengandalkan taktik membodohi. Fakta membuktikan bahwa hanya dengan mengandalkan taktik membodohi, setiap saat bisa terungkap. Meskipun tidak ada mata surgawi, tetapi identitas tetap akan terungkap. Sekarang, kamu bisa melepaskan topengmu. Ketika Harley merasa tidak berdaya, lelaki tua berjubah darah itu tersenyum simpul, dan di mata berwarna darah itu terdapat sedikit kilatan cahaya darah. Enak saja, kata Harley, dia berbalik dan berlari. Kamu mau kabur kemana? Gerakan pria tua berjubah darah itu lebih cepat, tubuhnya secepat angin dan secepat kilat, dia segera menyusul Harley dalam sekejap. Aku khawatir kamu tidak akan mengejarku. Hal yang tidak terduga oleh lelaki tua berjubah darah itu adalah Harley yang baru saja berbalik ini tiba-tiba menoleh dan memegang sebuah pedang pembunuh merah di tangannya menghadap pedang Feng Shen. Kamu, mata lelaki tua berjubah darah itu mebelalak, dia menabraknya. Pada jarak seperti itu, dia tidak bisa menghindar lagi. Dadanya tertusuk oleh pedang Harley di tempat, niat membunuh yang mengerikan masih berkecamuk di tubuhnya. Puas tak? Harley menunjukkan 2 baris gigi seputih salju. Kamu benar-benar pantas mati. Pria tua berjubah darah itu sangat marah. Meskipun mulut mengatakan demikian, tetapi dia tetap harus mundur dengan cepat. Harley sudah meraih salah satu lengannya. Kemudian sebuah suara halus terdengar, ayo, aku bawa kamu ke tempat yang bagus. Karena itu, mata keabadian 6 jalan telah berputar, pusaran hitam muncul, Harley telah masuk ke lubang hitam ruang hampa, lelaki tua berjubah darah itu juga telah terseret olehnya. Suara mendesing, suara mendesing. Dalam lubang hitam ruang hampa, keduanya muncul tanpa urutan tertentu. Harley baik-baik saja, dia sudah sering berkunjung ke lubang hitam ruang hampa. Lelaki tua berjubah darah itu baru pertama kali berada di lubang hitam ruang hampa. Setelah masuk dia tidak berdiri dengan stabil, seluruh orangnya terhuyung-huyung. Ketika melihat dunia gelap di sekitarnya, wajahnya penuh ketakutan. Ini, tempat apa? Nada suara lelaki tua berjubah darah itu bergetar, tanpa sadar dia mengeluarkan manik-manik spiritual. Namun, setelah melihat kegelapan tanpa batas di sekitarnya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin dari kepala hingga kakinya, membuatnya berpikir bahwa ini adalah neraka yang gelap dan tak berujung. Kamu sangat cerdik, tapi kamu membuat satu kesalahan fatal. Ketika lelaki tua berjubah darah itu ketakutan, sebuah suara halus terdengar, dia hanya bisa mendengar suaranya, tetapi tidak melihat seorang pun di sana. Kamu terlalu percaya diri, karena terlalu percaya diri sehingga kamu tidak memanggil Master Gunung Yama Kematian untuk membantumu.
Siapa? Keluarlah. Penampilan pria tua berjubah darah itu tampak mengerikan, tetapi dia tidak berani bergerak, hanya berdiri di sana dan meraung dengan panik. Karena kepercayaan dirimu, kamu ditakdirkan tidak dapat keluar dari lubang hitam ruang hampa ini. Suara halus itu terus berlanjut. Harley keluar dari kegelapan, rambutnya sudah berubah menjadi warna darah dengan pola iblis muncul di antara alisnya. Tubuhnya penuh dengan darah dan roh jahat, membuat orang berpikir bahwa dia adalah iblis yang keluar dari neraka. Lubang hitam ruang hampa. Ini adalah lubang hitam ruang hampa. Raut wajah lelaki tua berjubah darah itu seketika berubah, seolah-olah dia juga mengetahui nama lubang hitam ruang hampa. Tentu saja hal yang paling mengagetkannya adalah di dunia ini ada orang yang bisa masuk dan keluar lubang hitam ruang hampa dengan bebas. Kekuatan supranatural itu jauh di luar pemahamannya. Ceroboh sekali. Lelaki tua berjubah darah sangat menyesal. Seperti yang dikatakan Harley, dia terlalu percaya diri. Ketika mengetahui Harley bukan dewa darah, dia seharusnya memanggil para master gunung Yama kematian, maka situasinya pasti berbeda. Hanya saja dia tidak melakukannya. Sekali tidak hati-hati menyebabkan dia berada dalam situasi berbahaya yang tidak dapat ditebus. Apakah ini termasuk kemenangan? Harley yang berada tidak jauh dari sana meletakkan tangannya di dada dan menatap lelaki tua berjubah darah itu dengan penuh semangat. Kepercayaan diri aku membuatku memiliki banyak kekurangan. Kepercayaan diri kamu justru memberiku kesempatan untuk memanfaatkan keuntungan. Siapa kamu? Pria tua berjubah darah itu menatap Harley dengan mata yang tajam. Panggil saja aku Harley. Sambil tersenyum, Harley melepaskan topeng yang menutupi wajahnya. Kamu melihat wajah asli Harley? Pupil mata lelaki tua berjubah darah itu menyusut. Dia tanpa sadar mundur satu langkah dan menatap Harley dengan tidak percaya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Harley berkata demikian, matanya menjadi dingin, seketika menyerangnya. Lelaki tua berjubah darah yang masih dalam keadaan kaget itu telah berlumuran darah karena serangannya. Ini adalah makam yang kupilih untukmu, apakah kamu menyukainya? Walaupun akan mati, aku juga akan menarik kamu. Lelaki tua berjubah darah itu bereaksi, kekuatan spiritualnya membara seperti api. Dia melambaikan sebuah segel kuno untuk menekan Harley. Dewa Yama saja kalah, memangnya kamu sanggup? Harley sangat kuat, menyerangnya dengan tinju. Tinju emas bercampur dengan banyak metode rahasia. Satu pukulan menghatam segel kuno tersebut. Lelaki tua berjubah darah itu pun terkejut dan mundur. Dewa Yama dilumpuhkan olehnya. Selama mundur, lelaki tua berjubah darah itu merasakan badai di dalam hatinya. Bertarung denganku dengan kondisi tidak konsentrasi, kamu akan mati dengan tragis. Harley menyerangnya lagi. Tangannya masih memegang pedang Cixiao. Ketika melihat ini, lelaki tua berjubah darah itu tidak punya niat untuk bertarung lagi. Dia berbalik dan melarikan diri. Jangan pergi. Alis Harley berkedip-kedip dengan cahaya ilahi. Bejana ilahi zaman keos dan peta ilahi terbang tanpa urutan tertentu, kemudian meledakkan kekuatan ilahi yang menghancurkan dunia. Lelaki tua berjubah darah yang baru saja terbang beberapa meter terhuyung-huyung ini seketika di tempat. Teknik Feng Shen. Harley menyerangnya dalam sekejap, sebelum lelaki tua berjubah darah itu menstabilkan bayangan tubuhnya. Harley menusuk lautan diafragmanya dengan sebuah pedang lagi. Ah! Jeritan lelaki tua berjubah darah itu melengking. Tetapi di lubang hitam ruang hampa yang tak berujung ini bahkan tidak bergema. Pada dasarnya, dia yang sama-sama berada di alam langit semu ini bukan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi dia pengecut. Ini merupakan hal yang paling fatal. Jika tidak, dia tidak akan dikalahkan begitu cepat. Teknik Shousen.
Telapak tangan Harley sudah berada di kepala lelaki tua berjubah darah itu. Teknik Sausen yang mendominasi ini dengan kuat menjarah ingatan lelaki tua berjubah darah itu. Lelaki tua berjubah darah itu meratap lagi, tetapi basis kultivasinya sama sekali tidak berguna. Di hadapan Harley dia lebih rendah daripada semut, mana mungkin masih memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Tidak tahu sejak kapan, jeritan itu telah dimusnahkan. Setelah 2 atau 3 detik, Harley yang telah mencerna ingatan lelaki tua berjubah darah itu perlahan membuka matanya, tetapi ekspresinya agak aneh. Sialan, benar-benar berada di kuil Shenluo, sungguh mengejutkanku. Dia benar-benar terkejut, karena sebelumnya ketika bertarung melawan lelaki tua berjubah darah di aula, lelaki tua berjubah darah itu juga mengatakan kuil Shenluo. Dia kira bohong, tapi ternyata hal itu benar. Benar dan salah bercampur aduk, kamu lebih hebat dariku. Harley mencibir pada lelaki tua berjubah darah itu. Bersambung. Bab 894. Semuanya adalah milikku. Setelah mengatakan demikian, Harley menggunakan keabadian surgawi untuk keluar dari lubang hitam ruang hampa. Selain itu, dia sudah berubah wujud menjadi penampilan lelaki tua berjubah darah. Dibanding dengan menyamar dewa darah, kali ini dia lebih percaya diri karena telah menjarah semua ingatan lelaki tua berjubah darah itu pada masa hidupnya. Mengenai lelaki tua berjubah darah itu, dia tidak membunuhnya, tetapi meninggalkannya di lubang hitam ruang hampa untuk berjuang sendiri. Kembali ke aula utama lagi, Harley menggunakan teknik memasuki tanah dan menghilang dalam sekejap mata. Di luar aula, Master Istana Haus Darah masih menunggu di sana dengan hormat, karena aula tersebut diselimuti oleh formasi batas wilayah oleh Harley sebelumnya, sehingga berpisah dengan dunia luar. Hingga sekarang mereka juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Dewa Darah terlihat sangat marah kali ini. Sambil menunggu, salah satu dari mereka berkata sambil membelai jenggotnya. Berdasarkan dugaanku, tidak akan ada kedamaian di Gunung Yama Kematian dalam beberapa hari ke depan. Jika tidak menemukan hantu dalam, mana mungkin Dewa Darah akan menyerah. Siapa saja memiliki kemungkinan menjadi hantu dalam. Bisik lelaki tua berjubah hitam, kata-katanya memiliki makna yang dalam. Sambil mengatakan demikian dia tidak lupa melihat orang-orang yang hadir di sekelilingnya. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi aneh. Mereka semua secara tidak sadar mundur satu langkah dan menjaga jarak dengan orang-orang yang berada di samping mereka. Mungkin saja salah satu dari mereka adalah hantu dalam tersebut. Ketika mereka sedang berbicara, Harley sudah menggunakan teknik memasuki tanah menyelinap lebih dari 800 kaki di bawah tanah. Pada saat ini, dia sudah berhenti di depan sebuah gerbang batu yang besar. Gerbang batu ini berwarna merah darah dan sangat tebal, ditutupi dengan abjad kuno, di tengahnya ada segel yang besar. Kuil Shenluo. Sebuah cahaya yang panas tiba-tiba melintas di mata Harley. Detik berikutnya, dia tiba-tiba maju, mengeluarkan tinju bahuang dengan pukulan yang kuat, dan menghantam gerbang batu dengan pukulan keras. Ledakan. Di tempat itu langsung terdengar suara gemuruh, getarannya ditransmisikan dari tanah setinggi 800 kaki, sehingga Gunung Yama Kematian pun bergetar. Apa yang terjadi? Sebuah suara yang terkejut terdengar seketika. Tidak peduli orang yang berpatroli atau orang yang berada di luar aula, mereka semua menundukkan kepala dan melihat ke permukaan tanah pada saat yang sama, karena getaran yang mengerikan itu datang dari tanah. Meskipun mereka tampak terkejut, namun mereka juga tidak tahu sesuatu telah terjadi di kuil Shenluo.
Atau bisa dibilang bahwa mereka sama sekali tidak tahu tentang kejadian di kuil Shenluo, karena di seluruh gunung Yama kematian hanya Dewa Darah dan Tetua Jubah Ungu yang tahu rahasia terbesar itu. Sekarang Dewa Darah tidak berada di gunung Yama kematian, Tetua Jubah Ungu berada di ruang lubang hitam hampa, maka tidak ada yang tahu rahasia di bawah tanah. Ayo, turun ke bawah lihat. Walaupun tidak mengetahui tentang masalah kuil Shenluo, para master yang seperti air pasang ini menggunakan teknik memasuki tanah. Di kuil Shenluo bawah tanah, Harley berdiri di depan kolam darah pada saat ini. Kolam darah itu tidak besar, hanya berdiameter sekitar 7 atau 8 kaki, tetapi darah yang terkandung di dalamnya berwarna-warni. Itu semua adalah garis keturunan istimewa yang agung, pancaran cahaya ilahi yang melimpah mengandung darah agung dan kekuatan esensi darah. Selain itu, ada visi yang terkait dengan banyak garis keturunan, saling terkait dan bertentangan satu sama lain, menciptakan adegan yang indah dan misterius. Hal ini benar-benar membuka mata Harley. Semua ini milikku. Harley segera mengambil tindakan dan mengeluarkan bejana ilahi zaman chaos. Kekuatan berbagai garis keturunan di kolam darah semuanya dibawa ke dalam bejana olehnya. Ayo cepat, pergi ke sana lihat. Di luar terdapat suara yang keras. Master Istana Haus Darah terus-menerus menyelinap ke tanah, tetapi suara itu semakin dekat. Kalian datangnya sudah terlambat. Dengan senyuman lebar, Harley bergegas keluar dari kuil Shenluo seperti cahaya ilahi, kemudian bergegas keluar dari tanah. Siapa? Melihat ada seseorang keluar dari tanah, tiba-tiba terdengar teriakan yang keras. Ratusan bayangan tubuh inkarnasi mengepungnya dari segala arah. Menghadapi hal itu, Harley langsung mengabaikannya. Dia tetap terbang menuju gunung Yama kematian seperti cahaya ilahi. Hentikan dia. Karena merasa aneh, para master Istana Haus Darah terus berteriak dengan keras. Bersenandung. Formasi besar di dunia hampa tiba-tiba bergetar, memancarkan kekuatan yang memusnahkan. Merasakan angin dingin mengamuk di punggungnya, Harley sama sekali tidak berani menunda waktu, kecepatannya sangat laju. Begitu terkena formasi besar itu, berdasarkan kekuatan tempurnya, walaupun tidak mati, dia juga akan kehilangan setengah nyawa. Pergi kemana lagi? Master Istana Haus Darah yang menghadang duluan ini berhenti di depan Harley. Awas! Harley menyerang dengan kuat, sebuah pukulan membuka sebuah jalan berdarah. Kemudian, dia maju satu langkah dan keluar dari gunung Yama kematian sebelum para master dari segala penjuru datang. Ledakan! Begitu dia pergi, tibalah serangan formasi pembunuhan dunia hampa, sungguh tiada tandingannya. Hanya kekuatan yang tersisa saja sudah bisa membuat para master Istana Haus Darah terlindas menjadi abu. Untungnya Harley berlari dengan cepat, kalau tidak pasti akan terkena pukulan keras. Kejar! Meskipun formasi pembunuhan dunia hampa tidak mengenai Harley, tetapi Master Istana Haus Darah justru membentuk sepotong besar hitam dan padat, jumlahnya 8.000, masing-masing adalah basis kultivasi alam Kong Ming. Dengan kondisi seperti itu, Harley saja tidak berani menantang. Meskipun kekuatan tempur satu orang sangat kuat, tetapi jumlah lawan sangat banyak. Ledakan, ledakan, ledakan. Malam yang sunyi berubah menjadi tidak tenang. Harley sedang melarikan diri di depan, tetapi di belakangnya, gunung-gunung runtuh satu persatu. Sampai jumpa. Harley melirik ke belakangnya, kecepatannya meningkat dahsyat. Teknik penyusutan ruang yang tidak terlalu berguna ini secara ajaib berhasil digunakan. Para master Istana Haus Darah yang berada di belakangnya terlempar jauh-jauh. Beberapa ribu kaki dalam satu langkah, itu kekuatan supranatural seperti apa? Mata master Istana Haus Darah yang berada di belakangnya membelalak, sekelompok orang tercengang di sana.
Apakah ada perubahan besar di ruang hampa? Merenung apalagi, cepat kejar. 1 atau 2 detik kemudian, seseorang tiba-tiba berteriak. Ketika mendengar ini, kerumunan orang yang masih linglung segera berangkat, mengejar ke arah Harley. Tidak lama setelah mereka pergi, ruangan berubah sedikit, sebuah bayangan keluar. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata orang itu adalah Harley. Sekarang tidak ada orang di sini lagi kan? Harley tersenyum dan kembali ke Gunung Yama Kematian. Siapa? Tuanmu. Harley berteriak dengan keras dan langsung menyerang para master istana Haus Darah yang bertanggung jawab atas formasi pembunuhan dunia hampa. Bahkan formasi pembunuhan dunia hampa saja dihancurkan menjadi bui oleh telapak tangannya. Tanpa ancaman formasi pembunuhan dunia hampa, Harley benar-benar tidak takut lagi. Sejak pertama kali datang ke Gunung Yama Kematian, dia sudah menemukan bahwa di sini terdapat banyak harta karun di mana-mana. Kesempatan langka seperti itu tidak boleh disia-siakan. Jadi, orang ini sepenuhnya menjadi tidak tahu malu, tidak peduli apakah rumput spiritual, kolam spiritual, pohon buah spiritual, dia tidak akan menyisakan apapun yang bisa dibawa sehingga sepanjang jalan dia terus mengambil, bahkan tanah pun menjadi gundul. Serangan balik ini sangat mantap. Istana Haus Darah telah mengoperasikan Gunung Yama Kematian selama ratusan ribu tahun. Dikacau oleh orang ini hingga berantakan. Istana Haus Darah mengumpulkan ribuan tahun kekayaan juga telah dirampok oleh bajingan ini sampai tidak ada yang tersisa. Ledakan. Seiring dengan gemuruh, Gunung Yama Kematian diremukkan oleh telapak tangan Harley. Pergi. Setelah menyelesaikan pemungutan ini, Harley menepuk pantatnya dan melarikan diri ke ruang hampa, berlari dengan sangat cepat. Entah kapan, para master istana Haus Darah yang mengejarnya ini kembali dengan lemas, mengejar sepanjang malam sekitar 800 mil lebih, sama sekali tidak melihat bayangan Harley. Sialan. Tak lama kemudian, serangkaian kutukan keras bergema di langit dan bumi. Mungkin suara tersebut sangat keras sehingga Harley yang telah terbang jauh ini masih bisa mendengarnya. Bersambung.